Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu harap kalian membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Tujuan kita membaca doa tadi yaitu agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan sampai akhir nanti. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Gigi Mayasari, Sri Rajaki Dewinta, Givari, Manis Indawati, Anissa Aulia. Oke, tampaknya hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri dan interaksi sosial. Keempat, menguraikan proses terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kelima, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Yang keenam, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi. Kemudian yang ketujuh, menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya. Kemudian yang kedelapan yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berhubungan dengan materi tentang interaksi sosial. Baiklah, pertama-tama Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa sih itu interaksi sosial? Coba Kiki. Ya, benar sekali. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial itu, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Kemudian, harus saling merespon. Jika satu bertanya, maka satu orang lainnya menjawab. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Paham ya? Selanjutnya, tag materi berikutnya yaitu tujuan manusia melakukan interaksi sosial. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, baik itu sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial. Apa sih itu kontak sosial? Jadi kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukanlah syarat utama terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kedua yaitu syarat terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial ini merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu orang lain, memberi tanggapan atau memberi respon. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Kita melangkah ke materi berikutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ada yang tahu apa saja sih ciri-ciri interaksi sosial? Oh, belum tahu ya. Jadi Ibu paparkan bahwa ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama itu jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Kemudian yang kedua, berlangsung timbal balik. Jadi interaksi itu harus berlangsung timbal balik.
Misalnya ada orang yang bertanya, seperti yang Ibu katakan tadi, pasti ada yang menjawab. Kemudian jika seseorang menawarkan bantuan, pihak lain pasti membantu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri interaksi sosial adalah adanya suatu tujuan tertentu. Jadi interaksi sosial ini maksudnya adanya suatu tujuan tertentu karena ada satu tujuan yang ingin dicapai, jadi pihak ini melakukan interaksi. Kemudian yang terakhir, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Ini kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu proses terjadinya interaksi sosial. Proses terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak dan komunikasi sosial ini merupakan syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial ini tidak akan terjadi. Jadi melalui kontak sosial dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain ataupun perasaan yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya itu faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Kemudian yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, dan yang keempat faktor simpati. Jadi Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang pertama itu faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua itu faktor sugesti. Faktor sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya itu seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Jadi pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya karena disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Kemudian yang ketiga itu faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi seorang yang sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor simpati. Faktor simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan ataupun dialami atau diderita orang lain. Contohnya yaitu pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan ataupun rasa iba dan ingin membantunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi contoh interaksi sosial di bidang sosial adalah terbentuknya kelompok belajar bersama, adanya organisasi, terjadinya kerja bakti, dan adanya sebuah keluarga yang terbentuk. Jadi itu ya contoh dari interaksi sosial di bidang sosial. Kemudian yang kedua, interaksi sosial di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya kegiatan jual beli, tawar menawar, maupun barter. Kemudian yang ketiga yaitu proses interaksi juga mampu mendorong proses akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga dapat dikatakan interaksi sosial ini mampu mempengaruhi ke bidang budaya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Sekian untuk pelajaran hari ini. Jadi Ibu minta kalian belajar di rumah ya. Jadi Ibu akan kasih tugas kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi tugasnya itu setiap kelompok mencari atau menemukan gambar-gambar tentang interaksi sosial, baik di bidang budaya, bidang ekonomi, dan lain-lain. Jadi silahkan kalian cari di koran atau majalah tentang gambar-gambar interaksi.
Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian belajar di rumah, baca kembali materi yang kita pelajari tadi, dan jangan lupa kerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Minggu depan kita akan presentasikan di depan kelas. Kerjakan dengan baik, diskusi dengan nyaman, dan semoga dimudahkan semuanya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.